Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya hari ini bisa berkumpul di tempat ini dan tepatnya di kelas 4. Sebelumnya apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga kita selalu disehatkan dan acara hari ini berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Amin. Baik, sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang budaya positif di Bapak Ibu. Untuk bentar. Ya, di sini saya akan mencoba memaparkan modul 1.4 yakni tentang budaya positif. Tentunya budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Sebelumnya, saya ada pertanyaan penting nih Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak setuju Bapak? Jadi pernyataan nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira pendapat Bapak Ibu setuju atau enggak? Tidak. Betul sekali. Tidak setuju Bapak. Karena kenapa setuju? Ya boleh, nggak apa-apa berpendapat Bapak. Monggo. Kenapa? Kalau hukumannya positif ya baik, setuju. Kalau misalkan anak terlambat, silakan baca surat Al-Ikhlas. Nah, itu kan berarti hukuman ya Bu ya. Ya kan? Nah, itu. Oke, terima kasih. Terima kasih pendapatnya Bapak Suparno. Jadi memang hukuman itu sebenarnya tidak dapat mendisiplinkan anak. Tetapi nanti ketika anak sudah dewasa, itu akan terngiang-ngiang, akan terekam dalam ingatan mereka bahwasanya dulu ketika SD saya pernah dihukum oleh bapak ibu guru, atau ketika sekolah anak itu sudah mendapatkan hukuman, akan terekam dalam ingatan dan sampai hari ini pasti akan teringat. Betul atau tidak? Oke. Kemudian yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju mboten? Setuju. Tapi di sini saya garis bawahi di Bapak Ibu, untuk meningkatkan motivasi anak itu diberi penghargaannya itu tidak boleh secara berlebihan. Karena apa? Ketika penghargaan kita berikan secara berlebihan, nantinya anak yang kita beri penghargaan akan merasa sombong. Begitupun sebaliknya, ketika anak tidak diberi penghargaan, maka akan kurangnya rasa percaya diri. Selanjutnya, topik dalam diseminasi hari ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempatnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Untuk yang pertama itu pembelajaran disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada kepalan tangan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Perubahan paradigma dari kegiatan kepalan tangan. Dari kegiatan ini kita akan mencoba ada Anda dan teman Anda itu yang membuat tulisan di kertas dan Anda itu disuruh untuk menggenggamnya. Kemudian teman Anda itu merayu, membujuk, mengancam ataupun menyuap apa saja yang membuat Anda itu mau membuka. Kira-kira dari rayuan teman Anda itu mau membuka kepala Anda tidak? Misalkan, ayolah, itu kepalanya dibuka saja.
kira-kira dari rayuan teman-teman Anda di sekeliling Anda akan membuka kepalan tangan Anda tidak, sedangkan di kepalan tangan Anda terdapat benda yang sangat berharga untuk Anda. Kalau saya tidak, kata Pak Yudi. Oke, Bapak Ibu yang lain, kira-kira membuka tidak kepalanya? Tidak. Kenapa tidak? Karena apa? Saya akan mempertahankan, ya, karena yang mengontrol kita akan membuka kepala ataupun tidak hanya diri kita. Oke, seperti itu. Jadi ketika ada rayuan, ketika ada suapan, mengancam, membujuk dari teman sekeliling, kalau kita tidak mengontrol untuk membuka, otomatis tangan kita tetap akan mengepal. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, dari perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, bahwasannya ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian dari perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol, teori pilihan. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol dari tadi peristiwa itu mengepalkan tangan? Yang memiliki kontrol untuk tetap mengepal atau membuka itu sebenarnya siapa Bapak Ibu? Diri sendiri, betul sekali. Jadi diri sendiri itu yang mempunyai kontrol penuh untuk kita mau membuka kepalan ataupun menutup kepalan tangan kita. Selanjutnya, untuk stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dengan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami orang lain tentang dunia. Jadi tidak memaksa orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Kemudian untuk stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menggunakan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Untuk stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi kalau teori kontrolnya, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol, bukan orang lain. Walaupun orang lain sudah membujuk, sudah mengancam, tetapi kontrol hanya ada pada diri kita sendiri. Dan untuk selanjutnya, untuk stimulus itu saya bisa mengontrol orang lain. Jadi misalkan kamu harus kesini dan orangnya itu mau. Tetapi kalau teori kontrol, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, karena kembali lagi kontrol seseorang ada pada dirinya sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu untuk stimulus respon. Kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikirnya itu menang atau kalah kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah dalam hal ini. Selanjutnya, dari disiplin positif ini, yang pertama kita sudah mempelajari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Dari teori kontrol itu, kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Dan semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya, model berpikirnya itu menang-menang, adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang itu memiliki gambaran masing-masing. Kita tidak bisa memaksa orang lain agar sama pandangannya dengan kita. Dari teori kontrol
sebenarnya itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tetap capai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, yakni adanya teori motivasi. Di sini yang sudah saya pelajari ada 3 teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Untuk teori yang pertama dan yang kedua, yakni untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, itu maksudnya motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar dari kita. Kalau yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri, itu motivasi intrinsik. Kemudian dari 5 posisi kontrol itu kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang bisa kita peragakan. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol ini nanti ada dampak tersendiri. Misalkan selama ini kita itu sebagai penghukum, ternyata kita sebagai penghukum ada dampaknya di kemudian hari. Hasil dari peran kita sebagai penghukum ada hasilnya untuk murid kita. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup, yang kedua untuk penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang secara kita tidak ketahui, nyatanya memang ada, kita membutuhkan kebutuhan itu. Selanjutnya dari 5 posisi kontrol itu kita kembali lagi, kita harus memberikan yang terbaik untuk murid kita. Dan 5 posisi kontrol ini tanpa kita rasakan kita sudah melaluinya, kita sudah mempraktikkan semuanya. Namun dari 5 posisi kontrol ini untuk menyelesaikan suatu masalah kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa ini anak ini salah, tetapi bisa dengan menggunakan segitiga restitusi dengan 3 langkah, yaitu mengidentifikasi masalahnya dulu, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dari semuanya ini kita akan bahas hari ini, dan selanjutnya yaitu disiplin. Yang pertama, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi makna disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Ketika kita akan mendisiplinkan murid, artinya kita akan belajar. Murid itu supaya belajar, tidak hanya menuntut anak untuk seperti ini, tapi kita dengan tujuan mengajarkan anak. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu dari Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita makna disiplin itu terus berubah. Jadi di budaya kita itu disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kesannya itu memaksa untuk mendisiplinkan anak. Misalkan tidak ada yang hari ini, misalkan hari Senin ada yang tidak berangkat sekolah, kemudian kita buat aturan, kita lihatnya kedisiplinan, tapi dengan untuk mendapatkan kepatuhan dari murid. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika anak itu diberikan peraturan namun tidak nyaman, tapi anak itu harus. Karena apa? Karena
dengan adanya disiplin ingin ada kepatuhan dari murid. Namun disiplin itu tidak nyaman untuk murid. Contohnya misalkan kita di sekolah ada anak yang harus memakai sepatu hitam, kalau tidak nanti sepatunya dilepas. Anak merasa tidak nyaman, tapi kita butuh untuk mendapatkan kepatuhan dari murid. Terus bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, untuk selanjutnya itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak hanya nilai-nilai itu untuk satu suku atau untuk satu agama saja, tetapi nilai-nilai ini untuk menyeluruh, untuk semuanya. Dan setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, untuk maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi intrinsik itu tadi apa ya Bapak Ibu? Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dari dalam diri sendiri, sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang kita inginkan. Itu menurut Diane Globson tahun 1998. Dan nilai-nilai yang kita ingin capai pada setiap anak Indonesia yang kita kenal itu sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, kita di sekolah kan sudah mengenal ya Bapak Ibu, dan biasanya untuk menghafal profil pelajar Pancasila itu kita dengan nyanyian nih Bapak Ibu. Saya sedikit memberikan nyanyian, barangkali ada yang lupa. Jadi untuk menghafal profil pelajar Pancasila itu kita ada nyanyiannya, pelajar Pancasila. Iya. Ya kita bareng-bareng ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk menghafalkan profil pelajar Pancasila memang sangat baik menggunakan lagu, karena di sekolah anak-anak itu ketika disuruh menghafal itu tidak akan mau, tetapi kalau kita hafalannya itu dengan lagu, maka anak akan merasa termotivasi. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, ini teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kata-katanya itu bisa, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ada secara tidak langsung itu ada paksaan, karena ketika kita tidak melakukan, kita akan mendapatkan hukuman. Kemudian teori yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi dengan pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri dengan pernyataannya itu, dan pertanyaannya saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dari ketiga teori motivasi perilaku manusia ini, yang paling
baik dilaksanakan itu yaitu yang nomor 3. Teori yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi itu motivasinya eksternal. Eksternal berarti kan dari luar diri sendiri. Ketika kita tidak melaksanakan, maka kita tidak akan termotivasi dari luar. Jadi kita ada embel-embel ibaratnya pengen dipandang oleh orang lain tanpa dari kesadaran diri sendiri. Dan yang paling baik itu adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri itu motivasinya internal atau dari dalam diri sendiri, dan tujuannya itu adalah disiplin positif. Dari ketiga teori ini yang paling baik yaitu yang nomor 3. Nah, dari pernyataan Ki Hajar Dewantoro tentang makna merdeka, bahwasanya merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro dalam bukunya yaitu tentang pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, yaitu cetakan kelima tahun 2013 halaman 469, bahwasanya merdeka itu berarti kita merdeka, kita terlepas tapi tidak dari perintah, tetapi kita terlepas dari dalam diri sendiri. Kita itu bebas melakukan apa saja, tidak lah ini kayaknya nggak bisa, tidak seperti itu, tapi kita bebas berekspresi, bebas berpendapat untuk apa saja, yang penting kita tetap sesuai dengan alurnya, tidak keluar dari alurnya. Nah, ini ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata yang tadi awalnya itu kita penghargaan itu baik ketika porsinya itu seimbang atau pas. Ketika penghargaannya diberikan secara berlebihan, maka akan mendapatkan efek negatif atau dampak negatif. Tetapi ketika penghargaannya itu pas, maka akan mendapatkan manfaat. Sini itu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu aslinya berlakunya itu sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, berarti dari luar diri sendiri, dan ada faktor ketergantungan. Ketika kita tidak mendapatkan penghargaan, kita akan merasa sungkan, merasa tidak mau lah, sungkan lah, tidak ada penghargaannya. Jadi kita menginginkan imbalan dari apa yang kita kerjakan. Dan dampak dari pemberian penghargaan yang berlebihan itu ada 5. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian penghargaannya menghukum, penghargaannya mengurangi ketepatan, penghargaannya tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Itu jelas sekali, karena ketika seorang murid mendapatkan penghargaan yang berbeda dari murid yang lainnya dan penghargaannya itu berlebihan, maka akan menjadikan teman yang lain itu merasa iri, ini kita kaya-kaya. Dan ketika penghargaannya berlebihan kepada murid itu, maka murid itu merasa, saya itu diberi penghargaan yang baik sama guru, akan merasa sombong di hadapan teman-temannya. Jadi penghargaan memang sebetulnya boleh, hanya saja penghargaan itu yang pas, tidak boleh terlalu berlebihan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Yang pertama tadi, penghargaan menurunkan kualitas. Ketika kita tidak dihargai, maka kita akan melakukan tidak semaksimal mungkin atau kualitasnya menurun. Dan yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Ketika kita tidak dihargai, kita membuat sesuatu, kita tidak akan sekreatif mungkin, karena sudah tahu saya tidak akan diberi penghargaan. Jadi
penghargaan itu akan mengurangi juga motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Jadi penggunaan penghargaan di sini boleh asalkan tidak berlebihan. Jadi boleh sesekali kita beri penghargaan. Misalkan anak kelas 1 sudah berani maju ke depan, kita beri penghargaan dengan memberikan aplaus. Teman-teman yang lain suruh ya tepuk tangan pintar, itu cukup seperti itu. Tidak harus ya pintar ini uang buat kamu. Nanti ketika anak tidak diberi uang, maka anak tidak mau melakukan hal yang sama ke depan lagi. Jadi penghargaannya itu harus dilihat dari siapa sih yang akan melakukan, bagaimana efeknya ketika saya memberikan yang lebih, anak akan bagaimana responnya. Kita harus memikirkan seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya bisa. Ya, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi memberikan pengakuan itu perlu diingat ada beberapa hal. Yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian, tidak hanya satu orang anak, dan memberikan pengakuan secara konsisten. Hari ini diberi penghargaan, besok tidak. Akhirnya anak-anak loh, saya sudah melakukan yang terbaik, kenapa saya tidak diberi penghargaan? Maka kita harus melakukannya secara konsisten dan fokus kepada proses. Kemudian ini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya itu kemarin saya perhatikan itu kalimat pembukanya. Saya menghargai, itu juga bisa, dan terima kasih untuk bla selanjutnya. Nilai kebajikannya itu bisa rasa empatimu besar sekali, atau kepedulianmu, atau rasa tanggung jawabmu. Situasinya bisa saat menolong murid baru di kelas kita, pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok, dan pada saat memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ketika kita melihat ada murid kita mengambil potongan-potongan kertas atau sampah di kelas, kita bisa memberikan apresiasi kebajikan. Jadi dengan bisa terima kasih sudah mengambilkan sampah, itu adalah rasa tanggung jawab kita di kelas. Kita bisa. Nah itu kita bisa memberikan penghargaan itu konsisten. Jadi ketika kita menghargai murid, maka murid juga akan merasa bersemangat dalam mentaati kesepakatan kelas ataupun peraturan yang ada di kelas dan di sekolah kita. Kemudian ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada tindakan guru dan menurut Bapak Ibu itu masuknya hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira masuknya hukuman atau konsekuensi? Enggak, Bapak Ibu. Maksudnya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu maksudnya disuruh tidak menggunakan berarti apa? Hukuman atau konsekuensi? Jadi ini disuruh untuk tidak menggunakan sepatu, Bu, Bapak Ibu. Disuruh tidak menggunakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi ada satu karet misalkan putih atau merah ya gitu.
jadi harus dilepas. Nah itu maksudnya hukuman atau konsekuensi. Oke, kita nanti bahas selanjutnya. Iya, jadi berbeda-beda hal itu mulai dari Bapak Ibu. Nanti ada jawabannya tentang Ibu. Oke, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJK. Konsekuensi. Oke, selanjutnya kita ada jawabannya. Nah, jadi betul sekali. Yang pertama, saya tidak akan terlambat lagi mencatat 100 kali 90 kalimat itu maksudnya hukuman. Yang kedua betul sekali juga maksudnya hukuman. Nomor 3 betul tadi hukuman juga. Nomor 4 konsekuensi betul. Nomor 5 juga betul. Dan ini yang tadi sempat diperdebatkan sedikit ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu maksudnya hukuman karena tidak sesuai dengan peraturannya. Jadi bukan konsekuensi, tapi maksudnya ke hukuman. Tidak mengenakan ya seharusnya ya. Oke, berarti yang tadi saya salah ketik berarti. Oke, berarti oh iya iya. Iya, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Nah, di sini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi itu, yang pertama hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dan hukuman itu biasanya membuat anak sakit, entah itu fisik, entah itu sakit hati, dan itu akan sampai di jangka yang panjang atau teringatnya itu lama, tidak sebentar. Tetapi kalau konsekuensinya itu membuat anak merasa tidak nyaman, jangkanya itu pendek. Besoknya ya udah kayak gitu. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau dihukum. Tapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan yang tadi sudah merupakan misalkan tumpahan air harus hilang. Berarti kan nanti anak itu akan menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, tetapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Dan untuk hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Konsep dari hukuman itu buruk. Kalau konsekuensi konsepnya itu baik. Dan hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Berbeda dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman itu membuat anak kadang merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak untuk selamanya. Dan biasanya sekedar caranya pendek, tidak. Oh iya, si kalau di SMP kayak gitu, akhirnya kalau hukuman itu teringat-ingat. Tapi kalau konsekuensi biasanya caranya pendek. Selanjutnya itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pendapat dari Gosen tahun 2004. Ini ada identitas gagal, yaitu dari hukuman, dan identitas suksesnya dari disiplin
yakni ada dua, konsekuensi dan restitusi. Di sini ada ya, kalau hukuman itu menyakitkan, merasa tidak nyaman untuk murid di jangka waktu yang panjang, terus korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, perilakunya menjadi pasif, bahkan bisa sampai agresifnya meningkat, dan sistem tidak akan berjalan bila murid merasa takut, dan terakhir berlaku hanya pada sebuah apa tidak terlihat sebentar. Oh, memang berarti salah tiketnya ini. Oke, selanjutnya nanti kita diskusikan kembali. Yang konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, tapi kalau restitusi itu sesuatu merupakan pilihan. Dan kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid jangka pendek, tetapi kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Dan kalau konsekuensi itu korban diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan penggantinya. Kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, kalau restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Dan selanjutnya konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu yang pendek dan memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Tetapi kalau restitusi, masalahnya terpecahkan dan murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini kita yang ketiga itu keyakinan kelas. Saya ada videonya, sebentar saya putar. Benar, Bapak Ibu sedang menunggu. Tidak terdengar nih Bapak Ibu sebentar. Sudah 100 sih Pak. Sebentar Bapak Ibu.
belum. Tidak mau terdengar Bapak Ibu, jadi pakainya laptop aja ya. Sebentar Bapak Ibu, saya catat dulu. Kayaknya nggak mau deh. Ini aja wis. Jadi kita seperti biasa nih Bapak Ibu membuka pembelajaran. Nah, kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi ada keyakinan kelas. Nah, itu nanti kita prosesnya itu meminta pendapat dari anak-anak. Nah, kita memberikan penjelasan bahwasanya dengan kesepakatan kelas nanti hasil itu akan bagaimana. Nah, kemarin saya membuat kesepakatan kelas itu, anak-anak disuruh menuliskan ide mereka di lembaran kertas, kemudian setiap anak itu maju menempelkan kertas yang sudah saya kasih double tip belakangnya untuk ditempel di papan tulis. Jadi setiap anak itu memberikan pendapatnya untuk kira-kira kelas kita itu mau bagaimana ya, seperti itu. Jadi setiap anak bebas berpendapat di kelas. Yang penting tujuannya itu membuat kelas kita menjadi nyaman, aman, tertib. Kemudian kita saling menghormati antar guru, antar teman, bahkan menjaga sekolah juga. Nah, ini anak-anak sedang menuliskan ide dari mereka. Kira-kira kalau kita itu mau dibawa seperti apa sih gitu. Jadi keinginan anak-anak di kelas itu seperti apa. Nah, ini setiap anak mau. Ya awalnya malu-malu ya Bapak Ibu, karena kan ini awal masuk kelas 5, jadi anak-anak masih belum terlalu percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya. Nah, ini sudah selesai, langsung ditempel di depan. Nah, ini semua anak selanjutnya menempelkan hasil dari ide semua anak untuk kita diskusikan bersama kembali.
Ini semua anak menempelkan dan semua anak ini mau memberikan pendapatnya dan tidak sama dengan yang lain. Mungkin ada yang sama, cuma yang satu tempat duduk itu tidak sama. Setelah proses memberikan ide, nah nanti kita sepakati di kelas kira-kira dari salah satu murid. Kan kemarin saya bacakan itu waktu pembuatan ini, kesepakatan kelas saya bacakan. Jadi kita diskusikan dengan anak-anak di kelas. Nih, jadi di kelas itu ada yang menginginkan harus disiplin Bapak Ibu ketika setelah berbunyi, setelah istirahat kita harus langsung masuk. Tapi kalau kita ada yang masih makan bagaimana Bapak Ibu? Nah, kesepakatannya kita memperbolehkan makan, tetapi makannya di luar, tidak boleh di dalam ruang kelas. Nah ini saya kemarin waktu pembuatan ini saya tawarkan kepada murid saya di kelas, mau makan di luar atau makanan dimasukkan ke dalam ditaruh di pinggiran ini jendela. Tapi kesepakatannya boleh Bu makan dulu di luar, nanti pas masuk tidak boleh makan. Nah, kita juga memberikan suaranya saling menghormati, tidak boleh saling ejek. Karena ketika di kelas saling mengejek, maka ketika ada selisih 1-2 orang murid, maka akan terjadi perkelahian. Bahkan nanti ketika sudah berkelahi, nanti akan merusak persahabatan. Gitu. Nah, kemudian ini yang pertama tadi kesepakatan kelasnya, dan yang ini adalah hasil dari kesepakatan kelas waktu kemarin. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati itu disiplin, yaitu datang tepat waktu setiap pagi di kelas dan setelah istirahat. Kemudian untuk tugas bertanggung jawab, menyelesaikan tiap tugas dan menyelesaikannya tepat waktu. Yang ketiga, tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Yang keempat, respek dan hormat pada guru, murid dan semua pegawai di sekolah. Dan untuk kebersihannya, kita menjaga kebersihan di kelas dan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir, aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu memang awalnya itu dari peraturan kelas. Dengan kita sudah membuat peraturan kelas, kita sudah menerapkan, mentaati, maka akan memunculkan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu akan menciptakan lingkungan positif. Ketika lingkungan sudah positif, maka akan tercipta budaya positif di sekolah. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu ada tabel T dan tabel Y. Yang pertama itu tabel Y, itu
itu dari terdengar, terlihat, dan berperilaku. Untuk KBT-nya itu yang hormat, tampak seperti berarti dalam tepat waktu, menyapa teman dulu setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam, dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Kalau untuk yang tidak tampaknya itu sering hadir terlambat, acuh tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam, dan letakkan itu sembarangan. Itu yang kemarin sudah kami pelajari. Selanjutnya itu ada dan apa? Ini untuk peraturan kelas itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu kita akan memberi tanggung jawab kepada murid. Dilarang mengganggu orang lain, artinya kita harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kita menghormati orang lain dan juga. Kira-kira posisi yang mana yang paling baik untuk kita terapkan? Sebagai teman. Yang lain? Ayo yang lain sebagai apa? Memantau. Oke. Teman. Baik. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Untuk 5 posisi kontrol. Sebagai Oke, saya bantu ya. Kalau yang paling bagus itu adalah ketika kita mendapatkan kontrol dari diri sendiri atau motivasinya intrinsik. Berarti posisi yang baik itu yaitu sebagai manajer. Ya. Selanjutnya, nah ini ketika ada pertanyaan itu saya kecewa sekali dengan kamu. Itu artinya membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti itu pernyataan untuk menghukum. Ayolah, lakukan demi ibu. Itu berarti posisinya sebagai teman. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu posisinya sebagai pemantau. Dan yang selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Dan yang terakhir kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah sebagai penghukum. Selanjutnya, ini adalah posisi kontrol di kelas. Dan yang selanjutnya itu segitiga restitusi. Ini ada segitiga restitusi itu langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah langkah itu, langkah selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Dan yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah untuk menstabilkan identitas. Itu guru bisa berkata seperti yang sudah didengarkan di depan, yaitu menstabilkan identitas itu digunakan untuk membuat anak merasa anak yang merasa gagal itu karena berbuat salah menjadi positif. Jadi yang tadinya negatif menjadi positif. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa guru sampaikan kepada anak. Kemudian untuk yang validasi kebutuhan itu untuk membantu murid mengenai kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru bisa
berkata seperti yang sudah dipaparkan di depan. Ya, selanjutnya itu ada menanyakan keyakinan deh. Untuk menanyakan keyakinan itu, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Gitu. Dan yang lain sebagainya. Nah, ini ada lagi video. Saya tidak bisa langsung sini karena kemarin videonya terlalu besar ya. Jadi saya masih simpan beda. Suaranya kurang jelas ya Bu Ibu. Jadi ini ada proses. Jadi kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Kita mau mencari anak dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita pelajari, yaitu 3 langkah. Dan nantinya ketika kita sudah bertanya kepada anak, kita akan memberikan pengertian kepada anak supaya anak itu mau bersikap tanggung jawab. Jadi anak itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Ini tidak terdengar padahal sudah videonya tidak bisa. Ya, maaf, saya jelaskan mawon ya. Jadi video ini nanti ketika anak sudah mendapatkan sudah melakukan kesalahan dan kita itu menyelesaikan masalahnya dengan 3 langkah segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari pemaparan saya ada yang ingin ditanyakan atau ingin, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Leni, saya mau bertanya, atas dasar apa kita harus membuat kesepakatan kelas? Untuk penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bu Bisa atas pertanyaannya. Jadi dengan kita membuat kesepakatan kelas, alasannya itu apa sih? Kita ketika membuat kesepakatannya itu sendiri, maka anak enggan melakukan itu. Tetapi ketika kita melakukan membuat kesepakatan kelasnya itu bersama-sama, maka anak akan merasa, oh ya itu kan saya yang memberikan ide. Artinya saya harus mentaati peraturan yang sudah kita buat bersama-sama. Jadi tidak ada alasan untuk anak itu tidak mentaati peraturan. Begitu, Bu Rizka. Yang lain bagaimana? Apa kita sudah cukupkan hari ini? Kalau dirasa sudah cukup, tidak apa-apa. Monggo yang lain. Dari penjelasan tadi yang sudah dijelaskan terkait dengan keyakinan kelas, itu biasanya kan di dalam kelas itu kita mengenal adanya peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan juga keyakinan kelas. Nah, yang kita pakai sekarang itu yang mana dan perbedaannya apa? Terima kasih Bu Ulfa. Jadi ada peraturan kelas
kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu sifatnya itu paksaan, Bu. Jadi ketika peraturan tidak ditaati, maka itu kan biasanya dibuat sepihak, Bu. Tapi kalau yang namanya kesepakatan kelas itu dibuatnya bersama-sama, Bu. Nah, kalau keyakinan kelas itu dari peraturan kelas ke kesepakatan kelas. Jadi masih belum sempurna, Bu. Artinya kita ketika membuat kesepakatan kelas itu berarti kan antara murid dan kita sebagai guru. Tapi kalau yang peraturan kelas dan yang keyakinan kelas itu perbedaannya pada penggunaan kalimatnya, Bu. Begitu. Jadi kalau kesepakatan kelas itu berarti sudah kita sepakati bersama, dan ketika tidak dilaksanakan maka anak itu akan merasa bersalah sendiri karena itu kesepakatannya bersama-sama dibuatnya. Begitu, Bu. Yang lain bagaimana? Kalau dirasa cukup, ya, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan saya banyak salahnya, banyak kurangnya. Saya akhiri diseminasi pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.